Algoritma clustering. Di sini ada tipe-tipe algoritma clustering, k-means dan variasinya, hierarchical clustering, dan juga density-based clustering. K-means itu pendekatan pengelompokan parsial di mana jumlah klaster K harus ditentukan. Setiap klaster dikaitkan dengan sentroid atau titik pusatnya. Setiap titik ditugaskan ke klaster dengan sentroid terdekat. Algoritma pada dasarnya sangat sederhana, yaitu select key points sebagai sentroid awal. Kemudian kita ulangi pemilihan K cluster dengan memilih titik yang paling dekat dengan sentroid. Kemudian kita hitung sentroid dari setiap cluster. Ulangi hingga sentroid tidak berubah. Di sini bisa kita lihat dari iterasi 1 hingga iterasi ke-6, sentroid terus bergerak menuju ke titik yang mendekati pusat dari cluster. Dari iterasi 5 dan iterasi 6 tidak ada perubahan pergerakan dari sentroid. Hierarchical clustering menghasilkan satu set klaster bersarang yang diatur sebagai pohon hierarki. Dapat divisualisasikan sebagai dendrogram seperti berikut, yaitu diagram seperti pohon yang mencatat ukuran penggabungan atau pemisahan. Dari hierarchical clustering tidak harus mengasumsikan jumlah klaster tertentu, jadi jumlah klaster yang diinginkan dapat diperoleh dengan memotong dendrogram pada tingkat yang tepat. Mereka mungkin sesuai dengan taksonomi yang berarti contoh dalam ilmu biologi, misalkan kerajaan hewan, rekonstruksi filogeni, dan seterusnya. Ada dua jenis utama dalam pengelompokan hierarkis. Yang pertama aglomeratif, kedua divisif. Lalu algoritma hierarki tradisional menggunakan matriks kesamaan atau jarak, di mana kita menggabungkan atau memisahkan suatu klaster pada satu waktu. Di sini adalah comparison atau perbandingan dari algoritma hierarchical clustering. Kita mendapatkan titik minimum dan juga maksimum. Bisa kita pisahkan sebagai group average atau rata-rata grup dengan menggunakan Ward methods. Di sini kita buat dulu titik pertama 3 dan 6 sebagai satu klaster. Lalu 3 dan 6 di bagian minimum. Lalu kita pilih 3 dan 6 di bagian maksimum. Selanjutnya kita pilih 3 dan 6 di bagian minimum. Kemudian kita pilih 2 dan 5 di bagian Ward method. Di group average juga kita pilih 2 dan 5. Di maksimum kita pilih 2 dan 5. Di minimum kita pilih 2 dan 5. Kemudian kita jadikan klaster ketiga dengan menambahkan 4 pada 3 dan 6. Kita tambahkan 4 pada 3 dan 6 di group average. Kita tambahkan lagi 4 di maksimum. Pada minimum kita buat klaster ketiga dengan menggabungkan titik 3, 6 di klaster 1 dengan titik 2, 5 di klaster 2. Dengan word method kita tambahkan 1 di klaster 1, 3, 6, 4. Pada group average kita sambungkan klaster 3 dan klaster 2 menjadi klaster 4. Pada maksimum kita jadikan satu titik 1 dengan klaster 2. Pada minimum tidak kita satukan klaster titik 1, tetapi kita menyatukan titik 4 dengan klaster 3. Kemudian terakhir di Ward method kita buat satu klaster sebagai klaster 5. Di group average juga kita satukan titik 1 sebagai klaster 5. Di maksimum kita jadikan 1 semuanya menjadi klaster 5. Di minimum kita tambahkan titik 1 sebagai klaster 5.
Klaster adalah daerah dengan kepadatan tinggi yang dipisahkan satu sama lain oleh daerah dengan kepadatan rendah. Begitu pengertian dari density based clustering. DB-scan adalah algoritma yang berbasis kepadatan. Jadi ada kepadatan di mana jumlah titik dalam radius tertentu. Nah, titik tersebut memiliki min points dalam apps. Titik perbatasan bukanlah titik inti, tetapi berada di sekitar titik inti. Titik noise atau kebisingan adalah setiap titik yang bukan merupakan titik inti atau titik batas. Di sini ada di DB-scan, contohnya ada core, border, noise point. Noise point di sini cukup jauh daripada core point. Nah, di sini ada original spot di mana warnanya adalah biru. Kemudian yang terusnya adalah point types-nya, yaitu core, lalu ada border, dan juga ada noise. Apps-nya 10, min point-nya 4. Algoritma DB-scan membentuk cluster menggunakan titik inti dan tetapkan titik batas ke salah satu klaster tetangganya. Caranya pertama kita beri label terlebih dahulu semua titik sebagai titik inti, batas atau draw. Kemudian hilangkan titik kebisingan. Ketiga, letakkan keunggulan di antara semua titik inti dalam jarak apps satu sama lain. 4. Buat setiap kelompok titik inti yang terhubung menjadi kelompok terpisah. 5. Tetapkan setiap titik perbatasan ke salah satu kelompok titik inti yang terkait.